Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 6 kita akan buat master data barang ya. Kemarin user yang sekarang barang. Nah, di sini kita di folder admin, kita buat folder barang. Kalau kemarin yang user kan dia langsung ya. Kalau yang user itu kan dia di dalam adminnya langsung user. Yang ini, admin langsung user. Nah, di sini dibilangnya kita buat folder baru namanya barang. Jadi dalam folder admin ada folder barang. Ini B-nya hurufnya besar, saya ngikutin ini ya. Cuma nanti kalau misalkan emang ada error, mungkin bisa kita ubah. Kita coba dulu di sini lalu kita buat file barang.blade.php. Ini scriptnya. Mana tadi? Nggak ke save ya? Ini nggak ikut ke copy maksudnya. Kurangnya tadi di kelas. Oh, ini div-nya nggak kebawa. Di sini di model barang. Kan kita udah punya ya model namanya barang.php yang ini. Mana tadi? Ini. Di app ada model barang.php, tampilannya seperti ini. Kita tambahkan ini udah sama ya. Namespace berarti yang di tengahnya. Ini jadi kita buat variabel namanya primary key. Di sini fieldnya adalah KDBRG. Karena ini kan barang kan ya. Berarti disesuaikan dengan data tabel barang. Di sini tabel barang ini KDBRG, NMRG, harga sama stok. Jadi nanti pada saat disimpan semuanya sesuai sama fieldnya. Di sini incrementingnya false karena dia bukan ID yang auto increment angka 1, 2, 3 pada saat disimpan. Jadi ini di false karena kalau primary key yang kita buat kalau nggak salah sih kayak penamaran otomatis gitu ya, tapi bukan angka 1, 2, 3 doang. Karena kan fieldnya kemarin tuh kita 5 ya. Panjang fieldnya di sini 5. Lalu di sini key type-nya adalah string dari si ini isinya string ya, kode barang. Nah, tabel yang nyambung ke tabel barang. Timestamp-nya ini di false. Biasanya kalau kita bikin tabel yang otomatis dari si eh, Laravel-nya itu kan biasanya suka ada timestamp created at, terus updated at itu timestamp. Kayak yang mana ya? Nah, ini nih. Ini tuh timestamp.
Jadi di sini di false ya, karena ya memang kita cuma mau menyimpan ke dalam tabel barang, yang kita simpan adalah KDBRG, NMBRG, harga, stok. Jadi nggak ada created at-nya sama updated at-nya, makanya di sini timestamp-nya di false. Ini di model barang. Selanjutnya kita buat controller barang. Di sini barang controller, eh, perintahnya tuh sama kayak yang kemarin berarti ya. Yang ini, mana ya? Jauh, sebentar. Di sini masih ada nggak ya? Nah, ini. Karena di bawahnya masih seperti ini, saya close aja deh. Dimintanya controllernya adalah barang ya. Di sini sih ditulisnya, ini udah akun ya. Barangnya harus huruf kecil kalau nggak salah. Barang controller. Nih, kayak gini. Kita buat dulu. Yang ini udah ada. Kita tambahkan ini. Mana? Ini saya bingung ya, di sini dia barang controller B-nya kecil, tapi di sini B-nya besar. Lihat nanti aja deh. Kita sesuaikan aja. Tapi di sini huruf besar semua ya. Cari name aja deh. Mana tadi? Sudah sama ya. Berarti yang di indeksnya kita buat variabel namanya barang, di mana dia ini terhubung ke model barang yang tadi sudah kita edit ya, model barang yang ini. Di mana model barang terhubung ke tabel barang. Itu. Nah, di sini nanti kalau ke indeks berarti yang view yang akan ditampilkan adalah folder admin. Di dalam folder admin ada folder barang. Di dalam folder barang ada barang.blade.php. Ini ya, admin barang barang.blade.php. Nah, ini B-nya kecil nih. Ini saya ganti aja deh. Biar sama. Lalu di sini nanti kata barang itu mewakili
variabel barang yang terhubung ke model dan juga ke tabel barang. Yang selanjutnya, nah di sini create ada input ya. Mungkin nanti nggak tampilnya agak beda. Ini yang create. Soalnya kan kalau yang sebelumnya tuh nggak ada input ya. Yang si tadi tuh yang user tuh nggak ada input. Jadi pas diklik tambah langsung pop up formnya. Kalau yang ini mungkin ke halaman yang berbeda. Saya coba dulu. Lalu yang di sini untuk penambahan data barangnya di function store. Mana ini? Oh nggak kesimpan. Ini yang oh yang bagian atasnya ya. Oh nama barang. Berarti dari sini nggak ke copy. Nanti nyambungnya ke tabel ke model barang yang nyambung ke tabel barang. Variabel tambah barang nanti akan menyimpan ke dalam field kode barang di request berdasarkan text box bernama @kdbrg. Begitu juga yang lainnya. Kalau sudah di save nanti data berhasil disimpan. Lalu return redirect slash barang. Slash barang tuh sebenarnya lebih ke indeks ya. Selanjutnya destroy. Ini barangnya berarti cuma bisa dihapus sama ditambah ya. Kok nggak ada editnya di sini? Kita cek dulu. Kalau dulu sih saya bikin edit barang juga. Ini nggak tahu ya bikin atau enggak. Nah, semuanya itu kalau yang dulu disatuin. Pokoknya di folder admin itu dijadiin satu. Kita coba dulu kalau error berarti ikutin yang saya yang tahun lalu ya. Di sini rootnya yang ditambahkan adalah yang karena ini udah ada berarti yang ini. Nah, di sini barang controller B-nya kecil. Kita samain aja deh nanti. Ini user controller juga kan kalau nggak salah tadi kita buatnya U-nya besar ya, tapi dia kepanggil juga tuh walaupun U-nya kecil. Berarti ini kita biarkan aja. Kalau ke slash barang berarti otomatis dia ke barang controller, itu otomatis ke indeksnya ya. Makanya di sini tadi ada slash barang ya, kalau nggak salah mana tadi. Nah, ini yang slash barang. Jadi dia otomatis ke indeksnya. Lalu kalau hapus seperti yang tadi, harus ada ID-nya. Lalu nanti dia akan ke barang controller, cari function atau metode yang namanya destroy. Akan hapus datanya. Yang ini. Itu. Nah, di sini saya cek dulu. Mana tadi? Soalnya agak beda. Nah, ini kan KDBRG ya, makanya tadi saya bingung. Ini KDBRG yang di sininya diganti jadi KDBRG. Jadi harus sama. Dia agak beda dengan yang tadi ya. Nggak disamain.
Jadi ini kita samain KD, BRG. Ya sama. Lalu di sini hmm, menunya ya. Menunya. Ini dia nggak bikin edit juga ya kayaknya. Layout.blade.php baris ke-60. Ini baris ke-60. Nah, baris 60 tuh udah diisi sama yang ini kan, berarti kita tambahkan aja yang di sini jadinya master barang. Nyambungnya ke sini. Tab menu 2. Yang ini diganti jadi ini. Ini tampilannya seperti ini ya, sama kayak yang tadi. Saya nggak tahu nih. Nah, di sini kan ada edit nih. Kok dia nggak bikin? Oh, ini baru bikin nih. Edit barangnya. Kita nanti aja nyobanya ya. Di sini kita buat file edit barang.blade.php. Folder barang. Klik kanan. New file. Edit barang.blade.php. Pokoknya di folder barang ya, khusus di folder barang. Ini scriptnya. Untuk mendapatkan link root, kita tambahkan URL root pada barang.blade.php pada baris tombol edit baris ke-32 yang ini. Cek dulu barang.blade.php tadi mana yang ini ya? Baris ke-32. Kita cek 32 ternyata ini berarti ke yang ini. Ini udah ada sih. Ini ya. Disambungkan ke rootnya barang.edit. Jadinya seperti ini. Kayaknya sih tadi udah. Nih, ini dia udah otomatis. Saya jadiin satu aja deh. Nah, begini. Jadiin satu baris ya. Jadi nanti ada link, tadi tombol namanya adalah tombol edit. Sesuai yang tampilan mana tadi? Ini ada tombol edit. Kalau diklik nanti nyambungnya ke barang titik edit. Beserta kode barangnya yang ditunjuk yang mana? Baris keberapa? Jadi kode barangnya ditunjuk yang baris keberapa? Lalu ini untuk edit. Nanti linknya namanya adalah edit. Lalu yang satunya lagi untuk yang hapus. Ini saya bahas satu-satu dulu apa ya? Ini edit barang selesai nggak ya? Oh, udah selesai. Jadi nanti tampilan editnya seperti ini. Saya lagi yang kemarin itu yang pembuatan user itu belum saya jelasin ya formnya. Kenapa dia bisa pada saat diklik tambah itu kenapa dia tampilannya ini saya ke home dulu. Nah, ini udah ada master barang. Nah, error lagi. Unexpected tanda lebih besar di barang.blade.php baris ke-36 yang ini. Ini harusnya naik ke atas nih. Jadi satu baris 36 ya. Nih, saya naikin ke atas. Nah, store not defined.
store. Kayaknya ini ada tambahan linknya deh, tapi saya nggak nemu di sini, nggak ada. Saya cari di sini dulu. Tadi, mana ini? Kok ini ya? Webnya. Web itu adanya di mana ya? Kan di resource. Oh, di root ya? Di root. Nah, ini. Ini yang tadi. Nah, ini barang. Oh, ini sudah sampai sini aja ya? Kita cek barang controller. Store-nya. Mana tadi? Ini ada store-nya. Ini dibilangnya not defined. Barang.blade.php. Yang ini ya? Baris 55. Barang.blade.php baris 55. Form action barang controller. Store ini udah benar ya? Harusnya nggak masalah sih. Saya cek yang punya saya dulu aja deh. Tadi mana ya? Baris yang ini nih. Oh, ini jadi saya ubah jadi barang dot store. Kita ganti aja coba ya. Barang dot store. Kita coba dulu, bisa nggak ya? Di sini masih nggak ada barang dot store-nya. Ntar ini kalau barang kan barang controller. Tadi yang webnya mana? Barang controller sama yang ini. Harusnya sih nggak masalah ya. Saya cek dulu aja deh. Ini saya cek di controller yang saya punya yang tahun lalu. Barang controller B-nya besar ya di sini. Nah, ini kurangnya dari yang sekarang adalah ini. Barang use app barangnya nggak ada ya. Use app barangnya nggak ada, kita tambahin dulu. Habis itu, nah di sini tuh editnya ada, tapi kita kan tadi bikin edit sama update-nya tuh ada, cuma di modul tuh nggak ada sama sekali gitu. Jadi kalau misalkan buat edit doang nggak bisa update, ya buat apa? Di sini sih nggak ada ya scriptnya kalau nggak salah tadi tuh. Nih, ini sini hanya destroy sama store-nya aja. Jadi saya tambahin ini aja deh. Di sini juga yang show-nya nggak ada. Nah, create-nya tuh nggak dipakai. Create-nya tuh nggak dipakai. Saya bingung di sini ternyata ada create. Ini saya yang tahun lalu ya. Kita coba dulu aja. Samain sama ini deh. Jadi di bagian edit kita tambahin. Edit yang ini kita tambahin.
ID ya udah sama ID, terus yang di bagian update juga kita tambah, ya karena nggak mungkin kan kalau, data master gitu nggak bisa diedit sama diupdate. Saya nggak tahu ini modulnya kenapa menghapus itu. Nah, dia kan di sini barang.index ya, sedangkan yang ini slash barang. Nanti kita coba dulu, soalnya takutnya, eee, harusnya begini tampilannya, skripnya maksudnya, bukan cuma barang.index. Nanti kita coba dulu. Masih error di store-nya. Tadi tuh sebelumnya apa ya? Kalau nggak salah, di sini saya barang store karena barangnya itu nggak di folder yang berbeda. Jadi nggak ada folder barang lagi. Ini kan dia langsung ya. Di mana tadi? Jadi pas di views admin, nah semuanya dari sini. Jadi nggak ada folder admin folder barang lagi. Jadi kan kita bikin folder barang ya. Apa di sini kita tambahkan aja ya? Barang.blade.php tadi yang bermasalah di mana tadi? Ini. Kalau misalnya kita bikin begini, dia harusnya slashnya ini ya. Enggak, titik aja deh. Kayak gini apa bisa? Nggak bisa juga dia. Kalau dibikin default, ya dibikin defaultnya tadi barang, saya balikin lagi coba. Nah, dia bisa. Tapi tambahnya nonaktif. Jadi ini barang controller store ya. Tadi barang controllernya sih saya ganti. Ini sih huruf besar ya, cuma masih bisa diakses sesuai sama yang di sini. Barang controller B-nya kecil. Yang bermasalah ada di tambah ya tadi. Tombol tambahnya nonaktif. Tadi tombol tambahnya nonaktif. Tombol tambah itu kan adanya di sini. Kita cek dari barang.blade.php ya. Kalau nggak salah di sini ada yang harus dihapus atau ditambahkan. Ini tambah bagian ini coba ya. D strip non D strip SM. Ini udah bener ya. Coba saya hapus bagian ini bisa nggak? Nggak bisa juga. Oh tapi ini bisa. Kok dia nggak biru ya? Coba kalau saya kasih strip lagi. Bisa sih ini. Apa salah di sini ya? Ini teks gray. Kalau yang ini, mana tadi? Saya coba ganti yang ini deh. Bisa nggak ya?
Nah ini baru. Jadi ini saya ganti pakai yang dari sini. Tadi tuh bedanya kayaknya nggak ada bedanya sih, cuma kenapa dia nggak warna biru saya juga bingung kenapa. Di sini jadi kenapa dia bisa, eee, pop up itu kan ini barang.blade.php ya, tampilannya seperti ini, barang.blade.php, terus, di sini yang pertama ada bacaan data barang, ini data barang, habis itu, habis data barang, ini kenapa ada div-divnya karena dia sebenarnya tuh kayak div itu tuh kayak bikin, apa ya, eee, intinya buat bikin tampilan rapi sih, anggaplah kayak bikin tabel gini, rapi cuma nggak kelihatan gitu. Ini tadi tulisannya abu-abu ya, data barang tulisannya ukurannya H1/div. Jadi ini, tulisannya hanya untuk data barang aja, settingan seperti ini, itu. Ini hanya untuk data barang aja di sini. Habis itu kan ada tombol tambah tuh ya di bagian bawahnya, tapi ada di sebelah kanan. Nah, di sini ada align right, berarti, di kanan kita akan buat tombol tambah. Nah, ini tipenya adalah button, berarti tombol ya. Nah, ini button untuk si kelasnya itu, dia kelasnya ini, kurang lebih seperti ini. Terus, di sini tulisannya warnanya putih. Nah, tulisannya adalah tambah, seperti ini. Lalu habis itu di sini ada, rata rata tengah ya, all item center semuanya. Tapi, kontennya justify, rata kanan kiri. Ini yang ini. Div class untuk card body ini kayaknya nggak usah saya jelasin satu-satu ya. Intinya kita bikin tabel. Tabelnya itu nanti, ada stripnya ya, ini strip-stripnya, lebarnya 100, cell spacingnya 0. Head-nya itu dark, berarti warna hitam. TR di sini, bikin baris baru atau row yang baru, dia bacaannya masing-masingnya itu ada masing-masing head dari, maksudnya judulnya ya, head-nya itu judulnya itu ada kode barang, nama barang, harga, stok, sama aksi, yang ini, sampai aksi. Selesaikan baris baris judulnya, ya, head-nya juga selesai. Nah, sekarang body-nya atau isinya, datanya kan berulang ya. Ini kan kalau misalkan di tabel isinya ada 5 data, berarti kan berulang. Data satu ulang lagi, cetak lagi data yang kedua, ulang lagi, cetak lagi data yang ketiga sampai data yang kelima. Itu perulangan, di sini dia pakainya for each. For each variabel, barang, tadi variabel barangnya kan nyambungnya ke sini. Ini, yang terhubung ke model barang dan terhubung ke tabel barang, kita buat singkatannya adalah BRG. Jadi ke bawahnya disebutnya adalah BRG, bukan barang lagi. Jadi di sini, eee, kita akan membuat perulangan menggunakan for, di sini for each ya. Buat baris baru untuk data yang pertama, kita panggil adalah, variabel BRG, yang dipanggil adalah isian dari field KD BRG yang pertama. Berarti nanti di sini akan diisi oleh kode barang yang pertama, selesai, lalu isi dengan nama barang selanjutnya, terus isi dengan harga, ini ada number formatnya, karena memang dia angka kan ya, dan stoknya juga sama. Kalau udah selesai, di sini aksinya ada tombol, apa nih, ini kan ada align center, untuk yang ini. Nanti kan ada tombol edit, dia akan nyambung ke barang.edit, ini saya nggak tahu ya ini nanti bakal error atau enggak, karena si barang edit ini kan berarti nyambungnya ke ini. Mana ya? Yang ini, itu.
Kalau nanti pun misalnya error, berarti nanti kita akan ganti lagi. Barang edit. Nah, yang diedit yang mana? Kita panggil kode barangnya yang ditunjuk kayak yang tadi ya. Kalau dia menunjuk di baris 4 berarti kode barang di baris 4 yang akan muncul dan itu yang akan diedit gitu loh, datanya akan muncul di situ. Ini berupa tombol ya. Ini BTN tuh button ya, tombol. Lalu tombolnya itu warnanya tulisannya putih. Nah, yang di sini bacanya adalah edit, tombolnya edit. Nah, yang kedua tombolnya adalah hapus. Di sini dia akan menuju kalau klik link hapusnya, tombol hapusnya, maka dia akan ke barang hapus, terus barang.kdbrg, mana yang mau dihapus? Ini kan sesuai dengan yang ada di sini ya. Nih, barang, lalu kita akan menghapus. Ini sebenarnya cuma linknya aja ya, khusus untuk menghapus. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan diklik, maka pada saat on klik, nanti ada kembalikan atau tampilkan konfirmasi, bacaannya yakin ingin menghapus data, itu. Yakin ingin menghapus data, nanti ada tombolnya. Tombolnya adalah di sini ada tombolnya hapus. Jadi ada tombol edit, ada juga tombol hapus. Nah, ini N for each, selesai ya. Ini kan TD, nah ini slash TD. Terus ini kan ada TR, slash TR. Berarti untuk baris row ya, atau baris yang pertama itu sudah selesai. Nah, kalau datanya masih ada, berarti dia berulang lagi for each. Itu kan pokoknya sampai datanya sampai habis. Di sini kan N for each. Dia balik lagi, kalau datanya masih ada, maka dia akan tampilkan data yang kedua. Nama barang, kode barang, dan lain-lain yang kedua. Sampai habis. Ini slash body, selesai untuk tabelnya. Dan ini menyelesaikan ini untuk body tabelnya ya. Dan ini menyelesaikan untuk tabelnya. Ini div-nya dibikin beberapa kali karena di sini tadi dibuka beberapa kali div-nya. Setelah itu di sini ada mana lagi ya? Ini ada tambah data barang. Sebentar. Oh, ini nggak ada bacaan pemisah modal itu ya, modal tadi. Kita ke tambah. Tambah itu dia menuju ke harusnya sih gini ya. Data toggle-nya adalah modal, data targetnya example modal scrollable. Kita cari dulu. Nah, yang ini berarti. Berarti ini yang tadi tuh ini udah selesai ya sampai sini ya. Ini tampilan yang sini sudah selesai. Nah, saya mau menjelaskan kenapa pada saat diklik tambah itu dia muncul ini. Kenapa nggak ke halaman yang lain, ke halaman baru. Jadi pada saat diklik tambah itu dia akan menuju ke ini. Data targetnya example modal scrollable. Nih. Jadi di sini kelasnya adalah modal fate. Nah, ID-nya adalah example modal scrollable. Jadi kalau misalkan kita klik tambah dia akan menuju ke sini. Jadi ini tuh form tambah barangnya. Form tambah barang yang ini, script-nya jadi ada di bawahnya gitu. Ini script tampil datanya, ini script input barangnya. Gitu. Jadi di sini tampilannya ada kan ada tambah data barang ya. Nih, tambah data barang. Habis itu di sini form action-nya nanti jadi kalau misalkan diklik simpan, klik simpan, dia form action-nya menuju ke function atau method store yang ini untuk menyimpan data. Yang ini, store yang ini. Di sini yang pertama untuk kontrol input yang pertama adalah kode barang. Habis itu di sampingnya ada text box. Di sini bentuknya input type-nya adalah text. Name-nya adalah nama si kotaknya adalah @kdbrg. ID-nya disamain aja. Name si kotak ini adalah @kdbrg.
Lalu yang kedua nama barang, name-nya @nmbrg, lalu di sini ada harga barang jadi @harga, di sini name-nya stok barang, nama kotaknya adalah @stok, gitu ya. Nah, di sini nanti ada tombol batal dan juga ada tombol simpan. Kita coba tambahkan data dulu. Kan kode barang tuh kalau nggak salah 5 ya? Kita berarti ini manual ya? Berarti bukan, penawaran otomatis? Misalnya adalah kita jual mouse misalnya, harga barangnya misalnya 30.000, stok barangnya misalnya ada 20. Coba kita simpan. Nah, ini data berhasil disimpan, ini ya. Kalau misal kita edit, bisa nggak ya? Dia edit. Nah, kan ini bermasalah di sini, admin.edit barang was not found, tidak ditemukan. Admin edit barang yang mana tadi? Barang.blade.php. Script editnya ada di mana tadi? Ada di sini ya. Ini kan barang.edit ya. Di sini hanya ini barang.editnya nggak ditemukan. Di sini dibilangnya admin.edit barang was not found. Bentar. Karena dia adanya di folder barangnya. Berarti kalau misalkan ini kita ganti jadi sama kayak yang store ya. Kita coba samain kayak yang store tadi mana ya? Yang ini. Eh, karena yang di saya juga bingung kenapa ini dibilangnya kan di sini disuruh buat folder barang, tapi ternyata nggak nyambung sama skripnya gitu. Skripnya tuh kayaknya seolah-olah dia tidak ada folder barangnya. Seolah-olah semuanya langsung ada di folder admin gitu. Nanti kalaupun error kita balikin ya. Jadi ini kita nggak ada foldernya. Ini kita coba dulu. Kok error? Nah, errornya di sini. Barang controller add edit dia nggak mau. Tadi barang edit ya. Berarti kalau misalkan kita ganti jadi eh bentar sebentar. Ini webnya mana? Webnya juga hanya ini sih. Admin dot barang. Nah, error kan di sini. Berarti gini aja deh ya. Kita ikutin script saya yang di tahun lalu aja ya. Jadi dia eh nggak dipisah. Ada folder admin, ada folder barangnya. Ini saya coba dulu deh. Saya masih penasaran. Barang, enggak ya? Nah, masih nggak bisa. Ini jadi kita balikin dulu. Saya close dulu. Biar sama dengan yang tahun lalu saya buat aja ya. Jadi kita nggak bikin, karena errornya di situ. Jadi yang barang .blade.php ini kita tarik, taruh di admin. Edit barangnya juga kita taruh, kita tarik, lepas di admin. Nah, ini udah nyatu ya berarti ya. Ini yang barangnya saya hapus aja foldernya. Karena ya gitu tadi, materinya nggak sesuai. Nah, udah ya.
Saya nggak tahu ini masih bisa running atau enggak ya, karena tadi dia barang.edit doang ya. Admin barang-barang not found. Di baris ini, di baris jadi kalian kalau misalkan lihat, kesalahan, kalau dia filenya bukan yang kita kenal, itu nggak usah dibuka karena kalian bingung itu letak salahnya di mana. Jadi kita cek yang kita kenal aja ini filenya, barang controller di baris 18. Barang controller di baris ke-18, mana tadi? Nah, yang ini. Ini harusnya indeks ya itu ya? Indeks, harusnya sih begini aja. Ini sih kayaknya nanti sekalian saya kasih langsung skrip yang ini aja ya, daripada error-error nanti. Mudah-mudahan di kalian nggak error. Admin.edit barang di bagian edit. Oh ini udah bener ya? Admin.edit barang. Ada error lagi. Ini udah bisa. Kalau tadi kita edit coba ya. Ini kok berantakan ya? Editnya mana tadi? Edit barang. Kalau punya saya dulu berantakan nggak ya? Ini tadi kan udah ngopi dari yang punya saya ya? Eh, sebentar. Barang.update. Jadi kalau misalkan dia edit, berarti kan dia nyambungnya ke edit barang.blade.php. Di sini untuk menampilkan datanya, di sini ada form action, root, barang.update. Jadi nanti pada saat kita klik simpan atau klik update, dia akan menuju ke barang.update, ke metode update. Yang ini, dia akan menuju ke sini, terus yang mana tadi? Yang ini, terus metodenya post. Nah, yang ditampilkan adalah ubah data barang. Ini. Lalu di sini add KDBRG ini ada kode barang. Lalu di bagian bawahnya input type-nya adalah name-nya add KDBRG. Jadi kotak ini text box-nya, teksnya, input type teksnya namanya adalah add KDBRG. Nanti ada isinya gitu loh. Jadi kalau kita mau ngupdate barang apa yang dipilih kode barangnya, habis itu tampilkan data dari si kode barang tersebut. Tadi kan yang kita pilih cuma satu ya, kode barangnya cuma satu. Nah, akhirnya ditampilkan datanya seperti ini. Kalau mau ada tampilan seperti ini, jadi di bagian value-nya sama dengan barang diisi dengan field KD BRG. Lalu di sini dia tidak bisa diganti, jadi kita jadiin read only. Itu ini nggak bisa diketik utak-utik gitu. Saya ketik-ketik nggak bisa. Mana tadi? Habis itu add nmbrg, di sini ada nama barang, lalu tambahkan input type-nya bentuknya teks. Nanti text box-nya kotaknya namanya add nmbrg. Yang ini value-nya adalah barang diisi dengan field nama barang. Lalu selanjutnya sama ya dengan yang lainnya sampai stok.
Habis itu di situ ada tombol update. Di sini kelasnya adalah bentuknya button send atau kirim. Di sini tipenya adalah submit, tulisannya bacaannya update. Lalu nanti ada, kembali, ada tombol kembali. Nah, ini kembali itu maksudnya nanti balik ke indeksnya, kurang lebih seperti itu. Ini misalnya kita ganti mouse-nya harganya 35.000 misalnya ya, update. Nah, ini berubah jadi 35.000. Terus kalau misalkan mau menghapus, kita coba bisa atau enggak. Nah, bisa ya? Nah, ini, eee, ditambahkan saya lupa waktu itu ada berapa data, tambahin dulu aja deh. Ini mouse, tadi harganya 30.000 ya? Stoknya misalnya 20, simpan. Yang kedua, B0002, misalnya flash disk, misal harganya 50.000, stoknya 20 juga. Barang ketiga, misalnya kita ada headset ya. Headset itu apa sih? Earphone ya berarti ya? Sama aja lah intinya itu. Misalnya ini harganya 100.000, stoknya 20. Ini untuk yang data barangnya. Nah, di sini, nanti saya akan kasih, skripnya ya, sesuai yang saya, apa namanya, yang saya buat. Kalaupun tadi kalian kalian jangan bingung ya untuk yang hapus-hapus yang tadi. Jadi, nanti saya akan kasih skripnya, linknya saya taruh di description box di bawah videonya ya. Ini selesai untuk si data master barangnya, lalu untuk, eee, selanjutnya, ini ada tugasnya, tugasnya untuk kalian, supplier ya, yang kalian buat sendiri untuk yang supplier, caranya sih sama aja. Tadi pertamanya misalnya kalian bikin, berarti langsung aja di sini kalian bikin, klik kanan, new file, supplier.blade.php, sama kalian buat juga edit supplier S-nya besar, .blade.php, gitu. Terus nanti kalian buat, supplier controller. Nih, ini berarti supplier controller, strip-strip resource, nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, ini tuh sebenarnya, kalau disamain sama yang mana tadi ya? Ini kayaknya dihapus juga nggak apa-apa deh ini, masih bisa jalan. Mana? Karena kita nggak butuh yang create ini sih, sama kayak yang tadi si user controller ya. Kita cek deh. Kayaknya dia kosong deh bagian create-nya itu. Tapi masih bisa jalan. Coba, tadi kan saya udah hapus ya. Gak masalah ya, ini tampil. Ini tampilannya, pokoknya intinya disamain aja kayak gini. Kalau misalnya kalian, nanti kan kalian bikin, oh iya ininya jangan lupa. Paling nanti filenya saya kasih ya. Untuk yang supplier, kalian bikin di sini kan udah ada supplier nih. Nah, ini kan datanya kosong. Nah, berarti ini disamakan dengan yang barang tadi, ini dikopas aja. Isinya disesuaikan, ininya berarti KD sub, yang ini berarti supplier, dan yang ini field-field yang ada di eh, tabel supplier. Yang ini, field-fieldnya yang ini. Itu untuk model supplier. Yang ini, isinya. Terus kayaknya udah ya itu aja. Intinya sih sama aja. Tampilannya juga sama tuh kayak gini. Paling bedanya bagian alamat sama nomor telepon. Kalau yang tadi di bagian barang.blade mana ya? Ini.
barang.blade.php, di bagian ini kan ada number formatnya. Nah, itu kalian berarti nggak ada karena semuanya kan varchar dia. Jadi langsung aja, misalnya sub, alamat, sub, nomor telepon gitu. Eh, ini ya. Jadi untuk yang sekian untuk pertemuan 6, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.